Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Febriana di YouTube channel aku, Feb Beauty Story. Jangan lupa buat like dan subscribe. Dan kalau misalkan kalian baru pertama kali ketemu YouTube channel aku, silahkan cek playlist eyelash ataupun playlist lainnya. Karena di video ini atau di YouTube channel ini aku nggak cuma membahas tentang satu materi aja, di beberapa materi. Tapi buat kalian yang mengikuti YouTube channel aku karena eyelash extension, kalian bisa langsung cek aja playlist eyelash extension dari mulai bawah video sampai atas, karena di situ ada beberapa langkah-langkah yang aku jelasin juga gitu ya guys. Dan kalau misalkan kalian lihat video tentang eyelash extension, sebaiknya jangan di skip supaya kalian nggak ketinggalan beberapa poin yang penting dalam pemasangan eyelash extension gitu. Jadi aku akan membuat satu playlist eyelash extension lagi, yaitu tentang detail alat-alat atau penjelasan tentang alat yang kalian gunakan, baik itu alat yang utama ataupun alat tambahan gitu ya. Dan poin-poin penting yang harus kalian perhatikan sebelum kalian memilih alat tersebut gitu ya guys. Tapi sebelum aku menjelaskan tentang detail alat dan bahan, aku akan kasih ultimatum dulu ke kalian gitu ya. Jadi beberapa dari kalian kalau misalkan mengikuti YouTube channelku ini untuk belajar eyelash extension, kalian sebaiknya tetap mengikuti langkah-langkah yang sudah pernah aku kasih tahu atau aku jelaskan ke kalian gitu ya guys. Jadi oke, sesuai di modul. Jadi aku kalau misalkan bikin ngadain seminar ataupun ngadain kursus gitu ya, pasti akan aku selalu kasih modul gitu. Karena mau bagaimanapun belajar eyelash extension itu juga butuh modul supaya kalian sedikit ada catatan kayak gitu atau pengingat kayak gitu ya. Kecuali kalau misalkan kalian sudah pro, kalian nggak butuh modul. Tapi beberapa dari kalian kalau itu pemula, kalian tetap harus butuh modul gitu supaya mengingatkan ke kalian step apa sih yang harus aku lakuin atau bahan apa aja sih yang harus aku punya gitu ya guys. Nah, oke, jadi step dari sebelum kalian pemasangan, selain kalian harus punya alatnya lengkap, kalian juga harus mengikuti step by step yang pernah aku jelaskan. Gitu ya guys. Jadi di sini di modulku tertulis yaitu yang pertama pemasangan di kertas. Nah, untuk pemasangan di kertas, kalian bisa beli di online ataupun kalian bisa menggunakan buku tulis yang sudah ada garisnya gitu ya. Jadi buku tulis yang ada garisnya. Jadi bukan buku kosongan kayak gini. Karena kalau misalkan buku kosongan kayak gini sebetulnya bisa untuk nempel, tapi tidak bisa untuk patokan kalian jadi nggak ada garisnya gitu. Nah, fungsi dari garisnya itu adalah supaya kita tuh tahu bahwa garis itu tuh seolah-olah bulu mata asli. Jadi ketika kalian pemasangan di garisnya itu kalian masih salah, berarti nanti pemasangan di model asli atau di bulu mata asli pun pasti akan menceng gitu. Kalau misalkan kalian pemasangan di kertas itu masih sering roboh, berarti nanti kalau misalkan kalian pemasangan langsung di model juga itu akan sering roboh. Dan kalau misalkan di kertas pemasangan kalian juga lemnya masih menggumpal, otomatis di bulu mata asli kalian juga akan melakukan hal yang sama atau lemnya itu menggumpal gitu guys. Jadi kalian sebaiknya yang pertama kali adalah latihan di kertas dulu. Jadi kalian nggak boleh males atau ngelewatin step ini karena ini adalah step yang penting meskipun sepele gitu ya. Kalian harus tetap melakukan pemasangan di kertas dulu. Contohnya kayak gini. Nah, fungsi dari pemasangan di kertas itu adalah yang tadi udah aku jelasin, untuk membiasakan las artis, membuat bulu mata menempel dengan sempurna, dan mengetahui takaran lem yang ada di bulu mata eyelash extensionnya itu sebelum dipasang ke bulu mata asli si klien gitu guys. Selanjutnya, kalau misalkan kalian sudah bisa nih pemasangan single, kalian cabut satu-satu, pasang tuh udah lurus. Selanjutnya kalian latihan untuk pengambilan atau pemasangan bulu mata double gitu. Nah, double, kalau misalkan kalian pikir untuk pemasangan double itu adalah cabut dan langsung tempel gitu ya, meskipun bulu matanya gumpal kayak gini, itu kalian nggak akan menemukan kesulitan gitu. Tapi yang betul ada dibikin bentuk V gitu. Nggak harus yang bener-bener V banget gitu ya, tapi paling nggak tuh dia ujungnya tuh bercabang gitu. Jadi kalian pun harus latihan itu di kertas dan ditempelin di kertas apakah nantinya kalian sudah mahir atau belum. Pokoknya kalian latihan itu sampai mahir, baru step yang kedua adalah kalian boleh pemasangan di manekin gitu. Jadi contohnya manekin tuh kayak gini. Nah, ini manekin untuk pemasangan bulu mata latihan gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah mulai proses pemasangan di manekin ini, dia juga harus dipakein microtape ataupun patch gitu bawahnya sini gitu supaya
lemnya itu ketika kalian latihan nempelin di sini itu tidak menempel di manekin ini gitu. Nah, selanjutnya adalah yang kalian butuhkan adalah bulu mata praktik atau bulu mata palsu yang seperti ini. Jadi yang bulu matanya itu udah jelas gini loh, bukan bulu mata palsu yang kalian gunakan untuk acara-acara kondangan atau acara pesta gitu ya, yang kalian gunakan, karena itu akan ribet banget, karena bulu mata kayak gitu kan biasanya numpuk-numpuknya banyak banget. Jadi kalian harus punya bulu mata praktik kayak gini yang nantinya akan dipasangkan ke manekin ini gitu. Jadi kalian tetap harus membutuhkan manekin untuk latihan, kemudian bulu mata praktik untuk latihan, dan juga kalian membutuhkan eye patch ataupun micropore gitu ya. Jadi kalian kalau misalkan micropore itu yang seperti ini. Jadi di latihan di manekin ini kalian tuh seolah-olah melakukan pemasangan di klien, tapi di sini bulu matanya itu dalam memisahkannya itu masih lebih mudah, karena kan ini kalau misalkan bulu mata praktik itu kan dia lebih rapi ya ketimbang bulu mata asli. Yang kalau bulu mata asli itu kan kadang ada yang menumpuk-numpuk, ada yang nyilang, ada yang tebel, ada yang panjang-panjang, ada yang pendek-pendek gitu. Jadi kalau misalkan kalian di bulu mata seperti ini aja masih kesusahan, saranku jangan coba-coba langsung lompat ke model gitu. Karena di pemasangan manekin ini dan di bulu mata praktik ini fungsinya adalah untuk melatih kalian memahirkan gitu ya dalam memisahkan bulu mata asli klien nantinya gitu. Karena kalau misalkan latihan di kertas itu kan kalian boleh menggunakan satu pinset gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian sudah pemasangan di manekin, kalian harus mulai menggunakan dua pinset. Jadi yang pinset lurus seperti ini sama yang pinset bengkok gitu. Jadi yang pinset lurus ini untuk memisahkan bulu mata di manekinnya tadi, yang bengkoknya ini untuk mencabut bulu mata dan menempelkan bulu matanya ke bulu mata manekin atau bulu mata asli nantinya kalau misalkan kalian sudah praktek di model asli gitu guys. Nah oke, jadi aku ulangin lagi, untuk pemasangan di manekin itu fungsinya atau tujuannya adalah untuk membiasakan las artis memisahkan bulu mata asli klien nantinya dan mengetahui jarak bulu mata sampai kelopak mata atau kulit mata si klien gitu. Jadi kalian juga di manekin ini tuh nggak cuman latihan memisahkan bulu mata, kemudian nggak cuman apa namanya, oh nanti hasilnya ada yang saling ngedempet atau enggak ya, itu juga kalian itu dilatih untuk jarak gitu. Jadi kalau misalkan di manekin itu kan nanti kan ada garis nih, garis hitam yang di bulu mata praktik ini kan, kalian juga pemasangannya tuh nggak boleh nempel ini, jadi harus ada jeda 0,2 sampai 0,5 mm supaya ketika nanti kalian pemasangan di bulu mata asli, berarti kalian itu sudah tidak menempelkannya itu benar-benar nempel di kelopak mata atau kulit mata klien gitu ya. Karena kalau misalkan kalian nempelinnya itu nempel ke kulit mata atau kelopak mata klien, itu akan bikin iritasi, gatel, ataupun rasa kayak matanya tuh ketusuk-tusuk gitu guys. Jadi kalian harus hati-hati dan kalian harus benar-benar melakukan step by stepnya, yaitu pemasangan di manekin juga. Lakukan pemasangan di manekin itu sampai kalian juga mahir dalam memisahkan bulu mata, nempelin bulu mata, dan kalian juga latihannya itu mulai dari yang single. Kemudian kalau misalkan single kalian udah mahir, kalian boleh pemasangan yang double. Selanjutnya kalau misalkan double kalian udah mahir juga, kalian bisa mengembangkan lagi ke pemasangan Russian atau volume gitu guys. Nah, untuk pemasangan di manekin, kucing. Nah, untuk pemasangan di manekin, kalau misalkan kalian mau pemasangannya itu mulai dari ujung kanan atau misalkan nih di patung ini ya. Kalau misalkan kalian kan nanti model posisinya kan gini. Nah, ini kan di bawah kita. Kalian boleh dari ujung sini ke sini, ataupun dari sini ke sini, atau dari tengah, itu tuh bebas. Terserah kalian. Tapi yang sudah aku pernah jelaskan, sebaiknya kalian menggunakan lem yang kecepatan keringnya cepat supaya tidak ada yang saling mendempet gitu guys. Nah, selanjutnya adalah kalau misalkan kalian pemasangan di manekin, kalian nih kadang-kadang kan ada yang nanya, "Kak, tanganku tremor tuh gimana ya?" Kayak gitu. Nah, kepala ini juga buat latihan nih. Kalau misalkan kalian yang tremor, ini nanti tangan kalian tuh bisa ditumpahin ke sini. Jadi ini tuh sebagai tumpuan gini. Jadi tapi jangan terlalu ditekan supaya ini tangan kalian yang tremor itu jadi nggak tremor lagi. Tapi jangan ditekan ya. Kalau misalkan kalian latihan di manekin itu kalian udah bisa atau kadar menekannya itu udah tahu, kalian nanti akan di kepala asli atau kepala klien pun kalian akan tahu kadar tumpuannya kalian tuh nggak boleh sampai neken berapa sih kalian boleh kasih tekanan ke kepala klien kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini juga adalah latihan untuk
misahin bulu mata supaya kalian tuh juga nggak neken gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk misahin bulu mata itu kan kalian pakai tangan yang kiri tuh. Nah, kalian tuh kan misahinnya kayak gini. Otomatis di sini kan ada eye patch gitu ya. Tapi kalian juga nggak boleh nekennya ini tuh sembarangan terlalu keras. Takutnya karena ini pinsetnya itu runcing. Kalau misalkan kalian nekennya itu terlalu keras, nanti yang terjadi adalah pinset ini akan nusuk ke kulit klien gitu. Jadi penting banget kalian juga pelatihan di manekin dulu supaya kalian itu tahu caranya memilah apa namanya memisahkan bulu mata, kemudian penekanan pinset ini ke kulit si klien atau ke eye patch-nya, kemudian tekanan tangan kalian di sini juga, dan jarak bulu mata dari garis itu ke ujungnya bulu mata yang kita tempel, dan juga ada atau enggaknya bulu mata yang saling mendempet. Kalau misalkan kalian pemasangannya masih banyak bulu mata yang ngedempet, ya ulangin lagi gitu. Kalau misalkan kalian pasangnya itu lemnya masih ngegumpal-gumpal kayak gitu, terus masih banyak bulu mata yang kelewat, ulangin lagi gitu. Jadi jangan pernah bosan guys. Kalian nggak mungkin untuk satu kali latihan tuh harus langsung bisa gitu, nggak. Aku aja yang misalkan kayak udah bisa gitu ya, ya aku anggap aku udah bisa gitu ya, itu aja aku masih sering banget latihan di manekin supaya aku nggak lupa nih caranya gimana supaya speedku juga nggak berkurang kayak gitu. Karena nantinya kalau misalkan kalian sudah sering melakukan itu di manekin, speed kalian juga akan semakin terasah gitu loh. Kalian dalam memisahkan bulu matanya itu akan semakin terasah, cara nyabutnya akan semakin terasah, kemudian nempelinnya juga akan semakin terasah, dan takaran-takaran lem yang kalian gunakan, bulu mata yang kalian gunakan itu juga akan semakin pinter atau semakin mahir gitu. Jadi nggak terlalu banyak bulu mata yang kebuang, dan juga waktu yang terbuang, dan lem yang terbuang juga gitu guys. Oke, kalau misalkan dari manekin nih, kalian ngerasa, oh speedku udah cukup, kemudian pemasanganku udah nggak banyak yang saling dempet, dan lemnya juga udah nggak ngegumpal nih. Selanjutnya apa yang harus kalian lakukan? Pemasangan di model. Baru kalian boleh pemasangan di model gitu guys. Nah, kalau misalkan pemasangan di model, kalian tuh ya udah tinggal pemasangan aja karena kalian juga udah mahir di kertas, sudah mahir di manekin kayak gitu, dan kalian di model pasti speednya akan berbeda dengan kalian pemasangan di manekin. Yang tadi aku udah bilang, bulu mata praktik itu kan bulunya itu kan udah rapi gitu ya, dan itu dia udah berjajar. Itu aja kadang kalian masih suka susah misahinnya, apalagi di bulu mata asli gitu. Itu akan lebih susah lagi kalian milih-milihinnya gitu. Bahkan kadang ada yang bilang kayak di bulu mata asli tuh bikin pusing kayak gitu, karena ngelihat bulu matanya itu tuh kayak kecil-kecil banget gitu. Makanya kalian butuh lampu sebagai penerangan ke bulu mata kliennya kita atau bulu mata asli gitu guys. Kenapa lampu itu dibutuhkan banget, dan pencahayaan itu juga dibutuhkan gitu supaya kalian dalam memilah bulu mata aslinya itu nggak terlalu kesulitan gitu. Tapi kalau misalkan kalian di manekin itu sudah mahir, nanti di bulu mata asli itu perbedaannya cuma di speednya aja. Dan kalau kalian sudah terbiasa pemasangan di klien atau di bulu mata asli dengan pemasangan yang benar ya, itu nanti speed itu akan mengikuti gitu guys. Jadi kalian gak usah khawatir ketika kalian sering melakukan atau sering mengulang-ulang lagi, kalian akan semakin mahir, dan kalian akan semakin paham nih, oh aku lebih cepat kalau pemasangannya dari ujung dulu atau dari tengah dulu, atau cara memisahkannya itu gimana ketika kalian ketemu sama bulu mata yang saling silang, ketemu bulu mata yang kecil-kecil banget, atau ketemu bulu mata yang panjang-panjang gitu, nanti kalian akan makin mahir gitu guys. Nah, jadi kalau misalkan kalian latihan pemasangan eyelash extension, itu jangan langsung ke apa namanya bulu mata asli, mungkin dengan alasan kalian males, atau mungkin dengan alasan aku nggak punya alat-alatnya kayak gitu. Kalau misalkan kalian mau belajar, ya berarti kalian juga harus menyiapkan alat dan bahannya gitu. Nggak perlu alat-alat yang kayak sekunder tambahan, itu tuh nggak perlu, nggak apa-apa gitu. Yang penting tuh kalian punya alat-alat utama, yaitu bulu mata eyelash, lem eyelash, pinset, ring, kemudian eye patch kayak gitu. Mungkin nantinya kalian juga harus punya remover kayak gitu. Jadi kalian punya alat-alat itu aja tuh kalian udah bisa jalan gitu. Kalau untuk misalkan kayak primer, kemudian untuk pembersihan kayak foam gitu atau kuas apa segala macam, itu kan cuma tambahan, atau palet kaca, atau misalkan kaca yang untuk ngecek kayak gini, atau misalkan kayak apa namanya palet-palet kaca kayak gitu, itu kan cuma tambahan aja gitu ya. Jadi kalian nggak perlu harus punya itu gitu. Tapi yang jelas kalau misalkan kalian memulai untuk latihan, ya paling nggak step by stepnya itu kalian ikutin supaya
pas nanti kalian apa namanya tahu hasilnya, atau misalkan kalian nanya nih ke aku, kak aku udah pernah pemasangan nih tapi hasilnya kayak gini tuh, aku kayak nggak kecewa gitu loh. Jadi kadang-kadang tuh kayak aku tanyain, kakak udah pernah belajar di manekin dulu atau kertas nggak pernah, Kak. Aku langsung pemasangan di model itu nggak boleh guys, karena banyak banget materi yang harus kalian ikutin dulu atau laluin dulu sebelum kalian tuh pemasangan di model. Karena lem eyelash extension itu kan keras ya, jadi kalau misalkan kalian salah nempelin atau salah teknik kayak gitu itu juga bisa berbahaya gitu. Kenapa kalian juga butuh sertifikat atau kalian butuh apa namanya guru kursus gitu ya, itu juga nantinya supaya mementori kalian dan supaya kalian tuh tahu pemasangan kalian tuh ada yang mentorin, dan oh ini ternyata udah bener, oh ini kekurangannya di sini, oh ini kekurangannya di situ kayak gitu. Dan ketika kalian dimentorin oleh seseorang atau las artis kayak gitu ya, kalian juga harus menerima apa namanya masukan gitu. Kalau misalkan kalian dikasih tahu, oh kak ini masih ada yang kurang nih, pemasangan kakak tuh lemnya masih ngegumpal apa segala macam, ya kalian harus latihan lagi gitu. Jangan langsung putus asa, oh udah kak aku kayaknya nggak bisa, kayak gitu juga nggak boleh, karena masing-masing orang itu kan pemahamannya sendiri-sendiri gitu ya. Kadang kita secara teorinya udah paham, ternyata setelah praktiknya itu kayak masih kurang gitu. Atau misalkan secara teorinya tuh kayak, kok aku susah banget nerima ya, tapi ternyata praktiknya kalian lebih bisa kayak gitu. Itu pun kadang-kadang tuh masing-masing orang itu beda-beda gitu. Tapi gimana apa namanya prosesnya kalian, usahanya kalian itu yang nantinya akan menentukan hasil yang kalian dapetin gitu. Semakin kalian berusaha atau semakin prosesnya itu kalian semakin apa namanya benar, ya nantinya akan pemasangan kalian pun juga akan semakin benar gitu guys. Nah mungkin itu aja yang aku jelasin sebelum aku membahas tentang detail dari alat-alat yang nanti aku akan bahas satu-satu gitu ya guys. Semoga kalian paham dengan apa yang aku jelasin, dan semoga kalian mengikuti step by step yang udah aku jelasin. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol lonceng supaya setiap aku update video kalian akan dapat notifikasinya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat buat kalian. Dan ikuti Instagram pribadi aku di Febriana Megawati. Oke guys, see you!